Nama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Tema basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5833. Di sini diceritakan ketika raungan keterkejutan ini terdengar ke segala arah, semua master klan tinta panik. Jadi semua masalah manusia Orde ke-9 yang paling mereka takuti adalah Yang Kai yang seharusnya terperangkap di tungku semesta. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia berhasil melarikan diri, dia memang muncul di sini. Saat raungan ini terdengar, aura Tuan Pesudo laut lainnya tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini tidak berarti bahwa dia telah meninggal, melainkan bahwa dia telah terjebak di suatu tempat. Semua auranya langsung menghilang. Untuk formasi pertempuran, cepat untuk formasi pertempuran. Seorang pesudo laut berteriak ketika satu demi satu sosok dengan cepat terpisah dari medan perang dan mulai bergerak menuju satu sama lain. Tentara jiwa tidak memiliki Orde ke-9 yang menjaga mereka, jadi pesudo laut klan tinta tidak akan membentuk formasi pertempuran untuk bertindak. Meskipun pesudo laut dapat membentuk area ke arah mereka sendiri, seringkali ada kebutuhan akan tekanan eksternal untuk memaksa mereka membuat pilihan seperti itu. Di lingkungan seperti domain E5 di mana tidak ada ancaman, mereka pada dasarnya bertarung sendirian. Dengan cara ini mereka akan dapat mengikat lebih banyak manusia Orde ke-8, memungkinkan mereka untuk bergerak lebih bebas. Namun pada saat ini tekanan dan ancaman sudah ada, jadi Raja Semut secara alamiah mulai menghubungkan aura mereka satu sama lain dan dengan cepat membentuk area ke arah masing-masing, memungkinkan mereka untuk sedikit rileks. Di seluruh domain E5, klan tinta telah mengirim hampir 20 pesudo laut. Jumlah besar dari mereka. Jika bukan karena ini, tentara jiwa tidak akan mampu mengalahkan wilayah ini dengan kekuatan mereka yang kuat dan bantuan dari begitu banyak roh suci. Pada saat ini banyak pesudo laut telah membentuk pasukan mereka sendiri, tetapi hanya 2 dari mereka yang tetap sendirian, membuat situasi menjadi canggung. Kedua pesudo laut tidak dapat membentuk formasi pertempuran, tetapi saat ini tidak ada lagi pesudo laut untuk bergabung dengan mereka. Untuk sesaat keduanya tampak ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka, kesal karena gerakan mereka terlalu lambat. Namun mereka cukup pintar karena mereka tidak bisa membentuk formasi pertempuran. Mereka dengan cepat mundur dari medan perang dan bersembunyi di belakang. Dengan situasi saat ini, pesudo laut menjadi tenang dan melihat ke depan. Tetapi ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka semua terkejut. Di tengah medan perang, Yang Kai muncul. Sungai berkelok-kelok berputar di sekelilingnya seperti naga raksasa. Kemanapun dia pergi, sungai besar akan menyapu tentara klan tinta yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan mereka menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, ras manusia yang berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali tidak terpengaruh. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan di depan, bahkan elit tingkat penguasa wilayah. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar telah menembus medan perang yang mengamuk. Apa itu? Melihat sungai yang melingkari Yang Kai, semua pesudo laut terkejut. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi bahkan dengan kekuatan dari pesudo laut ini, tidak satupun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk dengan mudah menembus seluruh medan perang. Kultivator ras manusia bukanlah penurut, namun Yang Kai berhasil melakukannya tidak berhenti atau membuat gerakan yang tidak perlu. Satu-satunya alasan dia bisa mencapai ini adalah karena sungai yang aneh. Pesudo laut tidak mengingat beberapa informasi yang diberikan Monaye kepada mereka. Yang Kai telah menggunakan sungai aneh di tungku semesta, dan melalui sungai inilah dia telah membunuh beberapa raja semut. Sungai ini tampaknya terbentuk dari kekuatan banyak Kredau, dan begitu seseorang jatuh ke dalamnya, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertahan. Melihat sosok Yang Kai mendekat dengan cepat, tampaknya seluruh menuju ke arah mereka. Banyak penguasa klan tinta tidak bisa menahan perasaan gugup. Mereka tidak tahu apakah mereka dapat memblokir serangan Yang Kai, tetapi sebagai pesudo laut tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Begitu mereka melihat Yang Kai sekarang, mereka kurang lebih memiliki modal untuk bersaing dengannya. Memfokuskan pikiran mereka, pesudo laut dengan cepat mengambil keputusan. Di sisi lain, Yang Kai yang naik di medan perang merasa agak tidak berdaya. Niat awalnya dalam menggunakan kemampuan nilai bawaan dari Tundra Shadow untuk membunuh pesudo laut klan tinta secara diam-diam. Dengan kesenjangan dan antara keduanya saat ini dan pesudo laut ditambah dengan bawaan divine ability milik Tundra Shadow, dia pasti bisa membunuh satu orang dalam satu waktu. Selama dia menargetkan seseorang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak perlu membunuh terlalu banyak, hanya membunuh 5 atau 6 atau 7 sudah cukup. Namun untuk menyelamatkan Zhou Qiu yang kuat dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan selain mengekspos dirinya sendiri.
Sekarang sungai ruang waktu telah muncul dan tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Namun di medan perang semacam ini di mana kedua belah pihak telah menginvestasikan sejumlah besar kekuatan, sungai ruang dan waktu cukup berguna meskipun ukuran sungai ruang waktu tidak dapat dibandingkan dengan sungai tak berujung yang mengalir melalui seluruh dunia tunggu semesta. Itu masih cukup mengesankan. Kemanapun dia pergi, sungai dengan satu pikiran, dia membersihkan air yang luas dengan menyapu semua kelan tinta ke sungai. Di sungai ruang waktu kekuatan banyak geredau berkumpul dan sebagian besar kelan tinta kehilangan nyawa mereka setelah jatuh ke dalamnya. Beberapa yang lebih kuat hampir tidak bisa bertahan. Tidak lama kemudian Yangke melintasi seluruh medan perang dan melihat 3 pesudah laut di depannya membentuk formasi pertempuran untuk menyerangnya, sementara lebih banyak pesudah laut mengelilinginya. Yangke tidak memperhatikan pesudah laut yang datang dengan cara memutar dan langsung menghadapi 3 musuh di depannya. Ketika pesudah laut semuanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Menghadapi bintang pembunuh ras manusia ini membutuhkan banyak keberanian. Ini juga karena mereka telah maju ke pesudah laut dan memiliki banyak dari mereka sehingga mereka memiliki keberanian untuk bertarung melawan Yangke. Melihat Yangke bergegas ke arah mereka, mereka semua menahan keinginan untuk melarikan diri dan malah menggunakan teknik rahasia mereka yang kuat untuk menyerangnya. Yangke tidak mencoba menghindar sama sekali dan serangkaian serangan hitam pekat jatuh ke sungai ruang waktu di sekitarnya, menyebabkan berguling ombaknya sangat keras, tetapi mereka tidak dapat melukainya sedikit pun. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, Yangke tiba-tiba maju selangkah dan muncul tak jauh dari ketiga raja semu. Menatap mereka dengan dingin dan dia berteriak, "Kamu benar-benar punya nyali." Mengatakan demikian, Yangke mengangkat tangannya dan meraih udara, tampaknya menggenggam sungai ruang waktu di tangannya. Dengan goncangan keras, sungai menyapu ke arah 3 raja semu seperti cambuk. Para pesudah laut tidak menyangka sungai ruang waktu memiliki perubahan yang tidak terduga. Terperangkap lengah, mereka semua terpengaruh oleh kekuatan sungai dan banyak geredau meledak, menyebabkan tubuh dan pikiran mereka kewalahan. Formasi pertempuran yang awalnya lemah dari 3 pesudah laut langsung runtuh. Saat ombak menyapu, ketiga pesudah laut langsung tersapu ke sungai ruang waktu. Terkejut, mereka sekarang mencoba yang terbaik untuk melawan, ingin melarikan diri dari sungai ruang waktu. Namun sungai ruang waktu seperti rawa, jadi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak berguna. Gelombang menghantam satu demi satu, masing-masing berisi kekuatan daun besar, menggelamkan sosok-sosok yang berjuang. Dalam sekejap mata, ketika pesudah laut telah menghilang tanpa jejak, nasib mereka tidak diketahui. Adegan ini tercetak di mata para pesudah laut lainnya, menyebabkan mereka semua merasakan bahwa dingin di punggung mereka. 3 pesudah laut membentuk formasi pertempuran dan mampu melawan massa ras manusia Orde ke-9. Dengan adalah kesimpulan bahwa klan tinta telah mencapai setelah bertahun-tahun tindakan praktis. Di antara massa ras manusia Orde ke-9 saat ini, apakah itu yang baru dipromosikan atau dua